Israel akhirnya benar-benar menyerang Iran dengan rudal. Dunia langsung heboh. Alasan yang disampaikan ke publik? Seperti biasa, karena program nuklir Iran dianggap mengancam. Tapi, benarkah itu alasan yang sebenarnya? Kalau kita telusuri lebih dalam, ini bukan hanya soal senjata. Iran bukan cuma ditakuti karena bisa bikin bom, tapi karena berani keluar dari sistem global yang selama ini mengatur dunia. Iran melawan sistem keuangan dunia. Sejak revolusi tahun 1979, Iran menolak ikut aturan ekonomi barat. Mereka tidak pakai dolar untuk berdagang, menolak utang dari IMF, dan tidak mau bank sentral mereka diatur oleh sistem luar. Mereka berdagang langsung dengan Cina dan Rusia, dan bahkan ikut membentuk sistem pembayaran baru bersama negara-negara BRICS. Langkah-langkah ini bikin banyak negara kuat merasa terancam. Karena kalau Iran berhasil mandiri, maka negara lain bisa ikut-ikutan keluar dari sistem yang sekarang menguasai dunia. Polanya selalu sama. Coba lihat, Irak, di bawah Saddam Hussein, diserang karena dituduh punya senjata pemusnah. Tapi setelah negaranya hancur, senjatanya tidak pernah ditemukan. Saddam sebelumnya mulai jual minyak pakai euro, bukan dolar. Libya, di bawah Gaddafi, ingin bikin mata uang emas untuk Afrika. Sebelum sempat dijalankan, dia diserang dan dijatuhkan. Venezuela juga mengalami tekanan berat karena berani jual minyak pakai mata uang selain dolar. Negara-negara ini berani menantang sistem global, dan akhirnya dijatuhkan. Iran sekarang sedang mengalami tekanan yang sama. Iran tidak hanya bertahan sendiri. Mereka punya jaringan aliansi seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan juga mendukung Palestina lewat Hamas dan Jihad Islam. Mereka membentuk poros perlawanan yang menolak tunduk pada dominasi Amerika dan Israel. Di saat negara-negara Arab mulai berdamai dengan Israel, Iran justru semakin keras menolak. Mereka tetap konsisten menentang proyek perluasan kekuasaan Israel, yang disebut dengan Peta Israel Raya. Bukan soal nuklir, tapi soal kemandirian. Selama ini kita disuguhkan berita soal nuklir Iran, tapi jarang yang bahas soal sistem ekonomi Iran yang berdiri sendiri, tanpa utang luar negeri, dan tanpa ikut sistem ban global. Itulah yang sebenarnya ditakuti. Karena kalau Iran bisa mandiri, bisa jadi contoh bagi negara lain. Dan kalau banyak negara keluar dari sistem global ini, maka kekuasaan elit dunia bisa goyah. Dunia ini tidak cuma dikendalikan dengan senjata, tapi juga lewat uang, sistem ban, dan simbol-simbol tertentu. Contohnya mata uang dolar yang punya simbol mata satu dan tulisan, tatanan dunia baru. Simbol ini dipercaya mewakili ide bahwa dunia harus tunduk pada satu sistem global. Iran tidak ikut permainan ini. Mereka menolak sistem ban dunia, menolak mata uang dolar, dan bahkan menolak pengaruh simbol-simbol kekuasaan itu. Itulah kenapa Iran dianggap sebagai ancaman besar. Karena Iran tidak bisa dikendalikan, maka dijatuhkan lewat embargo, serangan siber, sanksi ekonomi, bahkan mungkin perang terbuka. Tujuannya bukan cuma menghentikan nuklir, tapi menghentikan ideologi kemandirian Iran. Barat tidak takut dengan negara kuat, tapi takut dengan negara yang tidak bisa dikontrol. Iran memang tidak ikut arus modernisasi ala Barat. Mereka tidak bikin konser besar atau lomba balap mewah. Tapi mereka bangun pertahanan, jaringan perlawanan, dan sistem ekonomi sendiri. Di mata elit dunia, ini lebih berbahaya daripada senjata. Kalau kita ingin tahu kenapa Iran terus diserang, jawabannya sederhana, karena Iran tidak tunduk. Dan selama Iran masih berdiri, proyek pengaturan dunia yang dibuat oleh elit global tidak akan pernah selesai. Bagaimana menurut kalian? Bahwa di balik setiap konflik besar, selalu ada kepentingan yang tak terlihat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu kami dengan cara yang paling sederhana. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-temanmu.